Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Global People, saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa, hadir kembali menemani kamu menanti berbuka puasa. Global Radio dan Dompet Duafa selama bulan Ramadan ini akan berbagi ilmu di Sabar, sharing bareng seputar Ramadan yang bisa teman-teman simak setiap harinya sepanjang bulan Ramadan insya Allah. Dan mudah-mudahan bisa menjawab berbagai macam permasalahan yang teman-teman alami berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Global People yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran sebagai petunjuk manusia dalam menjalani kehidupan. Satu hal pasti yang tidak mungkin lepas dari Ramadan adalah Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Jadi kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran ini? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya para ulama mengatakan sampai-sampai bulan Ramadan itu punya nama lain. Apa nama lainnya? Bukan bulan puasa saja. Syahrul Ramadan bisa disebut Syahrus Syam, jelas, karena memang ibadahnya ibadah puasa. Tetapi ada nama lain, yaitu Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran ini begitu penting untuk kehidupan manusia? Karena tadi, sesuai sifatnya dia hudan, dia petunjuk. Saya ibaratkan seperti ini. Global People sekarang pengen menuju suatu tempat, yang tempat tersebut cuma pernah Global People dengar. Tetapi Global People tidak pernah berkunjung ke situ. Maka apa hal pertama yang Global People siapkan? 100% saya tebak pasti peta menuju tempat tersebut. Kalau anak-anak zaman sekarang ataupun zaman modern pakai Google Maps atau pakai Waze, yang intinya adalah menunjukkan dia kepada jalan yang paling cepat, yang menghindari macet untuk sampai ke tujuannya. Itu namanya petunjuk. Nah, itulah fungsi Al-Quran. Kita ini pernah dengar yang namanya surga, betul nggak Global People? Kita pernah dengar yang namanya surga, tapi saya garansi nggak pernah ada di antara kita yang masuk ke dalam surga. Nah, gitu kan? Kalau ada yang masuk ke dalam surga, tentu kita nggak pernah mendengarkan siaran ini, gitu ya. Karena syarat masuk surga adalah harus meninggal terlebih dahulu, gitu kan? Tidak mungkin sedang hidup masuk surga, gitu ya. Nah, jadi kita pernah dengar surga, tapi kita nggak pernah berkunjung ke surga. Artinya kita buta dengan jalannya nih, kita nggak tahu lewat mana nih. Maka bagaimana caranya? Apa yang bisa menunjukkan kita jalan menuju surga dan jalannya ini terhindar dari macet? Namanya Al-Quran. Namanya Al-Quran. Sebagaimana tadi firman Allah, hudal linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Inilah petunjuknya kita yang bisa memberitahu kepada kita bahwa oh harusnya lewat sini nih, oh harusnya jangan ke sini nih, oh jalan yang ini berbahaya nih, oh jalan yang ini macet nih, oh di sini ada banjir nih. Nah, sederhananya seperti itu. Al-Quran itu menjaga kita, menuntun kita, mengarahkan kita kepada jalan yang paling lurus, jalan yang paling benar untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini kata Allah adalah petunjuk yang menunjukkan jalan yang paling benar, jalan yang paling lurus, jalan yang gak mungkin salah-salah lagi. Kita loh ketika mencari tempat ataupun mencari jalan menuju sebuah tempat yang kita belum pernah tahu, udah buka Google Maps aja kadang masih salah. Kadang masih nyasar, kadang masih terjebak macet, apalagi nggak buka sama sekali. Itulah perumpamaan Al-Quran. Orang yang buka Quran saja masih punya potensi untuk tersesat dalam kehidupannya. Masih bisa nyasar di jalan menuju ke surganya. Apalagi orang-orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling baik, paling tepat untuk kita memulai pembiasaan diri. Kenapa saya bilang pembiasaan diri? Karena mungkin bagi sebagian kita ada orang-orang yang akan baru mulai kembali dekat bersama Quran. Mungkin dia akan merasa bahwa ya Allah selama ini saya nggak pernah bersama Quran, saya nggak pantas. No,
Tidak, kita selalu pantas. Ayo, ini waktunya. Ramadan adalah bulan Al-Quran. Buka lagi Quran kita. Sempatkan membaca walau hanya semampunya. Maka insya Allah jalanan kita menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan semakin terlihat jelas, semakin terang, dan terhindar dari potensi untuk nyasar ke tempat yang tidak seharusnya. Jangan sampai kita di bulan Al-Quran justru menghindar dari Al-Quran. Nah, caranya bagaimana Ustadz supaya saya bisa kembali menikmati bacaan Al-Quran, menikmati berinteraksi dengan Al-Quran? Sederhananya, targetkan saja setiap harinya kita ada waktu berinteraksi dengan Al-Quran. Kata kuncinya tidak perlu memaksakan diri untuk langsung sempurna. Kata kuncinya, bahkan kalau hanya harus 1 ayat saja sehari, bismillah. Mulai dulu aja. Itu jauh lebih baik daripada kita memikirkan kapan mulai, kapan saya kembali, kapan saya baca. Akhirnya gak mulai-mulai. Nah maka, yuk di bulan Ramadan tahun ini, bismillah, pelan-pelan aja kita action untuk kembali mendekat kepada Quran. Supaya jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama gak macet, yang kedua gak nyasar, yang ketiga terhindar dari bahaya. Yuk, kalau yang sekarang lagi santai nih sambil mendengarkan siaran ini, yuk coba ambil Qur'annya, dibuka Qur'annya, baca 1 huruf saja, niatkan, ya Allah, ini langkah pertama saya untuk memulai kembali mendekat kepada Qur'an. Atau yang lagi di jalan, Ustadz nggak sempat buka Qur'an, saya lagi nyetir, atau saya lagi di transportasi umum, entah itu angkot, TJ, KRL dan lain sebagainya. Oke, simple. Sekarang silahkan buka aplikasi Quran atau boleh buka aplikasi seperti YouTube, Spotify dan sejenisnya. Cari murotal-murotal. Kalau belum bisa sempat membaca, minimal mendengarkan. Karena pahala membaca dan mendengarkan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum bisa membaca, sibukkan diri dengan mendengarkan. Gak sempat mendengarkan, sempatkan waktu untuk membaca. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini, di bulan Quran tahun ini, kita menjadi orang yang benar-benar memanfaatkan waktu untuk mendekat kepada Quran. Sehingga insya Allah mudah-mudahan jalan kita menuju surganya Allah lancar jaya tanpa halangan apapun insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian sabar sharing bareng seputar Ramadan hari ini. Penasaran dengan sharing besok? Stay tune aja di Global Radio. Selamat berbuka puasa untuk global people yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Rizal Wahid dari Dompet Duafa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar, sharing bareng seputar Ramadan. Persembahan dari Global Radio dan Dompet Duafa.